Jadi surat tanggapan itu adalah surat hearing ya, surat yang isinya kita membantah atau tidak sependapat dengan alasan penolakan di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, surat pemberitahuan usulan penolakan itu dikeluarkan oleh pemeriksa merek DJKI di tahap pemeriksaan substantif. Jadi kita ketahui dalam permohonan pendaftaran merek itu tidak seketika terbit sertifikat ya, ada tahapan proses pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya tentang merek dan indikasi geografis. Apa saja? Mulai dari tahap pemeriksaan formalitas paling lama 15 hari kerja, pengumuman di berita resmi merek 2 bulan, selanjutnya tahap pemeriksaan substantif paling lama 150 hari kerja, selanjutnya keputusan apakah diberi atau ditolak. Nah, di tahap pemeriksaan substantif ini inti dari permohonan merek kita apakah dikabulkan atau ditolak. Jika pemeriksa merek mengeluarkan surat pemberitahuan usulan penolakan yang isinya adalah bahwa permohonan merek kita boleh jadi memenuhi pasal 20 merek tidak dapat didaftar atau pasal 21 merek ditolak ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Nah, maka pemeriksa merek DJKI akan mengeluarkan surat pemberitahuan usulan penolakan. Jadi usulan penolakan dulu ya. Kemana? Ke akun merek pemohon atau ke akun merek kuasa dari si pemohon merek ya. Nah, terhadap surat pemberitahuan usulan penolakan dicek ya, cek tanggalnya, cek alasan penolakan mereknya, dasarnya apa, apakah di pasal 20 atau di pasal 21. Nah, kalau di pasal 21 itu di pasal 21 ayat berapa, huruf berapa gitu ya. Jadi dasar kita mengajukan surat tanggapan adalah membantah atau kita tidak sependapat dengan alasan usulan penolakan dari permohonan merek kita yang dituangkan di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan. Itu tanggapan. Nah, diajukan paling lama 30 hari kerja ya. Jadi surat tanggapan itu diberikan waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, oleh karenanya harus dicek secara berkala, jangan sampai lewat ya. Kalau lewat otomatis tolak tetap. Nah, kalau tolak tetap upayanya itu adalah banding ya, bukan lagi tanggapan. Begitu. Ketika kita mendapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan. Nah, kapan kita tahu kita mendapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan? Silahkan dicek di inboxnya di akun merek pada saat daftar ya. Masuk ke akun mereknya, nanti ada menu inboxnya ya, klik di situ. Nah, cek apakah ada surat yang masuk dari pemeriksa merek DJKI. Nah, itu harus dicek secara berkala. Jika ada, diklik, dibaca apa judulnya. Kalau judulnya surat pemberitahuan usulan penolakan, maka segera siapkan surat tanggapan dan cek tanggal surat pemberitahuannya ya, tanggalnya itu tanggal berapa. Di akun merek itu ada status ya. Biasanya kalau surat pemberitahuan usulan penolakan itu sudah dikirimkan ke inbox akun merek kita, maka status merek kita itu di akun merek kita itu adalah menunggu surat tanggapan gitu ya, menunggu surat tanggapan atas usulan penolakan. Nah, artinya si pemeriksa lagi menunggu nih surat tanggapan kita, apakah kita mengajukan surat tanggapan atau tidak terhadap usulan penolakan. Saran kita ajukan surat tanggapan ya, jangan sampai nggak ngajukan ya. Nah, nanti kalau nggak diajukan kan kerugian dari si pemohon. Kenapa? Ya akan tolak tetap otomatis dan upayanya tidak lagi bisa tanggapan tapi banding merek. Kalau udah banding merek biayanya kan lebih besar lagi ya, karena biaya PNBP banding merek aja sudah di 3 juta begitu. Kalau sudah menunggu tanggapan atas usulan penolakan, segera cek di inboxnya ya. Dapatkan surat pemberitahuan usulan penolakannya, cek tanggalnya. Kalau masih bisa 60 hari kerja sejak tanggalnya, segera siapkan secara tertulis surat tanggapannya, kemudian diupload di menu pasca ya. Nah, pastikan ya pengecekan surat pemberitahuan usulan penolakan hanya di akun merek, bukan di PDKI. Nah, ini penting ya, karena PDKI itu hanya informasi saja, tidak mengirimkan surat menyurat di PDKI, tidak ya. Pemeriksa merek akan mengirimkan surat menyurat itu di akun merek pada saat kita daftar. Nah, oleh karenanya kalau daftar sendiri pastikan cek secara berkala dan jangan lupa itu username dan passwordnya. Kalau pakai konsultan HKI itu semuanya akan dibantu oleh konsultan HKI-nya yang akan monitor dan akan menginformasikan status dari permohonan merek yang dimohonkan, begitu ya, merek lain yang dimohonkan. Nah, langkah pertama adalah satu, dapatkan surat pemberitahuan usulan penolakannya, cek tanggalnya ya, pastikan secara formalitasnya terpenuhi. Syarat formalitas itu apa? Pengajuan surat tanggapan kita kurang dari 30 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan usulan penolakan. Yang kedua, cek alasan penolakannya ya, alasan penolakannya itu pasal berapa ya yang didalilkan oleh si pemeriksa merek. Apakah di pasal 20 merek tidak dapat didaftar, misalnya di huruf B berkaitan dengan merek yang dimohonkan berkaitan dengan jenis barang. Nah, dicek tuh apakah benar barangnya
yang kita mohonkan dengan merek yang kita mohonkan juga itu berkaitan atau tidak. Atau di pasal 21 ayat 1 huruf A, apa itu? Merek kita memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan lebih dulu milik pihak lain ya untuk barang dan atau jasa jenis. Nah, itu harus dicek secara detail apa pasalnya, pasal berapa. Dan setelah itu baru dibuatlah surat tanggapan. Nah, kalau misalnya pasal 21 ayat 1 huruf A ini paling banyak ya alasan usulan penolakan. Nah, maka dicek merek pembandingnya. Merek pembanding itu adalah merek yang dijadikan alasan penolakan permohonan merek kita. Apakah dia itu merek terdaftar atau dimohonkan lebih dulu. Merek terdaftar itu sudah terbit sertifikat dan dalam masa perlindungan. Kalau dimohonkan lebih dulu sudah disetujui oleh direktur. Nah, dicek merek pembanding di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan apakah merek terdaftar atau merek sudah dimohonkan. Nah, jangan sampai nggak dicek. Nah, boleh jadi yang ditampilkan di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan merek pembanding yang sudah kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa kan tinggal disampaikan di dalam surat tanggapan. Keliru menerapkan pasal 21 ayat 1 huruf A ya. Pasal 21 ayat 1 huruf A itu pembandingnya haruslah merek yang terdaftar atau sudah dimohonkan lebih dulu, bukan merek yang sudah kadaluarsa misal. Ya, tapi ternyata setelah dicek, oh iya dia masih masuk dalam jangka waktu perlindungan, mereknya sudah terdaftar milik pihak, nah maka dicek. Kalau 21 ayat 1 huruf A, cek unsur pasalnya itu barang dan jasanya harus sejenis dan label mereknya memiliki persamaan pada pokoknya baik secara visual, konseptual, dan fonetik. Nah, itu yang akan kita uraikan di dalam surat tanggapan bahwa merek yang kita mohonkan dengan merek yang dibandingkan berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A oleh pemeriksa merek DJKI itu terdapat kekeliruan penerapan pasalnya. Kenapa? Setelah dicek misalnya barang kita tidak sejenis, nah sampaikan barang kita tidak sejenis dilihat dari apa? Dari sifat, asal usul, cara pembuatan, tujuan dan penggunaannya, ditambah lagi dengan pasal 17 ya Kemenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Di situ ada indikator penilaian barang dengan barang dikatakan sejenis atau barang dengan jasa dikatakan sejenis atau jasa dengan jasa dikatakan sejenis. Ditambahkan apa saja itu, diantaranya komplementaritas, saluran distribusi, kompetisi barang ya, target konsumen ya. Nah, itu ditambahkan di situ, diuraikan ya, diuraikan perbedaannya. Nah, kemudian diuraikan juga bahwa antara label merek yang kita mohonkan dengan label merek milik pembanding tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara visual, konseptual, dan fonetik. Ingat ya, dalam memperbandingkan merek kita dengan merek yang dijadikan pembanding haruslah dinilai satu kesatuan yang utuh, tidak boleh parsial, tidak boleh bagian per bagian, harus satu kesatuan yang utuh. Dilihat dari mana? Dilihat dari unsur yang paling dominan atau yang paling menonjol atau yang paling esensial dari label merek yang kita mohonkan dengan merek pembanding. Nah, dominan dilihat dari apa? Bisa dari ukuran, komposisi warna ya, kemudian ukuran tulisannya, cara penempatan, cara penulisan, bentuk ya, maupun bunyi ucapan. Nah, itu harus dilihat satu kesatuan yang utuh. Kemudian disimpulkan bahwa dari uraian di atas tidak terdapat atau tidak dapat dikategorikan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Nah, ditambahkan dengan merek-merek yang sudah terdaftar pendampingan ya, dengan unsur pembentuk merek yang sama dengan merek yang kita mohonkan yang ditolak dengan DJKI, namun statusnya terdaftar berdampingan untuk barang dan atau jasa sejenis ya. Kemudian tambahkan juga putusan banding merek dan putusan pengadilan niaga yang mendukung dalil kita, begitu ya. Nah, yang paling penting satu lagi nih ya, yang sering terlupakan oleh pemohon ketika mengajukan tanggapan adalah profil daripada barang atau jasa yang kita mohonkan. Nah, banyak yang terjadi itu barang atau jasa yang dimohonkan perlindungan mereknya itu sudah digunakan lebih dulu sebelum dia mendaftarkan. Maka sampaikan ya first to use-nya ya, penggunaan mereknya sudah lebih dulu sebelum kita ajukan. Artinya apa? Kalau kita sudah lebih dulu, otomatis kita bisa menyatakannya bahwa kita adalah pencipta pertama kali merek itu, namun belum mendaftarkan. Kenapa? Karena ketidaktahuan misalnya ya, bahwa penting perlindungan merek karena tidak tahu jadi belum daftar begitu. Nah, dari first to use sampaikan apa bukti first to use? Pertama kali nota penjualannya ya, barang atau jasanya. Kemudian marketplace-nya kalau ada, testimoni dari masyarakat, jumlah total penjualan dari awal digunakan hingga kini berapa ya. Kemudian izin-izin yang ada, misal kalau dia barangnya adalah kosmetik sudah mendapatkan izin BPOM misalnya ya. Nah, itu tampilkan. Halal misalnya dapat sertifikat halal, tampilkan begitu ya, sehingga bisa meyakinkan pemeriksa bahwa benar merek kita tidak memiliki persamaan pada pokoknya ya. Dengan menampilkan produk barang kita ya di dalam surat tanggapan, itu juga akan membantu pemeriksa dalam memeriksa kembali ya bahwa barang atau jasa yang kita mohonkan itu tidak sejenis dengan barang atau jasa yang dijadikan pembanding begitu. Nah, untuk lebih lanjut bisa kontak Rangemark ya. Di sini ya, kantor pusat kita ada di Jakarta Selatan dan
kantor cabang kita ada di Kota Padang. Memang mengajukan tanggapan ini tidak sulit juga ya, tidak mudah juga ya, tapi harus bisa kita meracik dan meramunya sehingga surat tanggapan kita ini berhasil dan diterima, dan selanjutnya menerbitkan sertifikat merek yang kita mohonkan, dan itu tujuannya ya. Jadi kalau misalnya pakai konsultan HKI yang terdaftar resmi, maka konsultannya yang akan menyiapkan semua ya, akan membuat, mendrafting ya, kemudian menyusun semuanya dan mengakses surat tanggapan terhadap usulan penolakan merek yang kita ajukan. Nah, bisa kontak Range Smart ya. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.